Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska, mahasiswa program doktoral Sekolah Bisnis IPB, Angkatan DMB 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang teori APT atau Arbitrage Pricing Theory. Yuk, langsung aja kita mulai, let's go! Pertama, kita coba pelajari perjalanan teori APT yang dikembangkan oleh Stephen Rose. Jadi, awalnya di tahun 1970, William Sharpe, George Lintner, and Jan Machine menciptakan teori Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Model CAPM itu sendiri adalah untuk menjelaskan hubungan antara resiko dan pengembalian aset untuk penetapan harga aset. Lalu di tahun 1976, seorang ekonom dan akademisi bernama Stephen Rose menciptakan teori baru yang diberi nama The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing sebagai bentuk respon terhadap model CAPM yang dianggap terlalu sederhana atau kurang menangkap kompleksitas penetapan harga aset. Stephen Rose memasukkan faktor-faktor ekonomi lainnya dalam model yang dianggap juga berpengaruh dalam perhitungan. APT itu sendiri digunakan di tahun 1980-an untuk perhitungan manajemen portofolio dan penilaian aset. Jadi dalam dunia keuangan, APT model digunakan untuk mengidentifikasi aset apakah undervalue atau overvalue berdasarkan sensitivitasnya terhadap faktor-faktor resikonya. Lalu kita coba membedah penelitian-penelitian empiris dan perdebatan tentang pengujian APT. Tahun 1980, Roll and Rose dan paper An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory membuat acuan atau benchmark untuk menguji APT secara empiris, yaitu dengan data nyata, data return saham AS. Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor PCA dan MLFA pada return harian saham AS di tahun 1963 sampai 1972 dari 1.260 perusahaan, menggunakan regresi cross section untuk harga faktor. Adapun temuan yang didapat adalah penetapan 3-4 faktor berpengaruh luas, misalnya terkait inflasi, produksi, yang menjelaskan return lebih baik daripada beta tunggal CAPM. Paper ini memicu kritik dan pengawasan lebih lanjut dari peneliti lainnya mengenai kestabilan faktor-faktor yang ditemukan. Misalnya, apakah faktor-faktor itu konsisten di berbagai periode waktu atau sampel data, atau justru berubah-ubah tidak stabil yang menjadi titik lemah yang dieksplorasi di paper-paper berikutnya. Seperti Sankane 1982 atau Grimes et al. 1984. Paper Sankane 1982 berjudul The Arbitrage Pricing Theory Is It Testable? Secara spesifik mengkritik pendekatan empiris, seperti analisis faktor yang digunakan Roll and Rose untuk menguji APT, dengan menunjukkan kelemahannya seperti ambiguitas faktor dan aproksimasi yang tidak ketat. Sankane memperdebatkan kemampuan model APT untuk diuji secara empiris yang valid. Fleksibilitas APT menciptakan tautologi karena modelnya terlalu fleksibel, selalu bisa dibuat benar dengan menyesuaikan faktor, tapi justru kurang informatif dan sulit diuji secara empiris, seperti pernyataan yang valid tapi kosong makna, sehingga dianggap tidak lebih unggul dari CAPM secara praktis. Lanjut, riset empiris lainnya di tahun 1984. Ada 3 peneliti, Grimes, Friend, and Gultaken, dalam papernya A Critical Re-Examination of the Empirical Evidence on the Arbitrage Pricing Theory, juga mempertanyakan teori APT yang dianggap terlalu sederhana dan serta-merta mendukung kritik dari J. Sankane terdahulu. Metode yang digunakan adalah analisis faktor yang ditingkatkan dari dataset Roll and Rose dengan melakukan variasi ukuran sampel, kriteria eigenvalue, dan metode rotasi, sehingga didapat faktor yang terlibat membengkak hingga lebih dari 20 faktor, dan menunjukkan bukti empiris hubungan pricing yang lemah dan tidak stabil. Namun pada tahun yang sama dan di edisi jurnal yang sama, Roll and Rose melakukan pembelaan dari kritikan dalam penelitiannya. A Reply to Grimes, Friends, and Gultaken. Mereka menganalisis ulang
bagian-bagian kecil atau subset dari data asli tahun 1980. Return saham AS dari tahun 1962 hingga 1972. Tujuannya untuk memeriksa apakah hasil APT masih valid di sampel yang lebih kecil atau berbeda, tanpa mengubah data keseluruhannya. Fokus pada kekuatan harga, bukan jumlah faktor tepat. Prinsip utama APT tetap konsisten dan kuat, meskipun sampel data diubah-ubah. Roll and Rose juga mengatakan ledakan faktor pada penelitian Grimes merupakan noise metodologi, atau intinya metodologi yang digunakan Grimes yang bermasalah. Lanjut, di tahun 1985, Dybvig and Rose menjawab kritikal dari J. Shanken dan mengatakan bahwa APT bisa diuji secara empiris dan memberikan kredit kepada Richard Roll, mitra Rose di paper 1980. Metodologi yang digunakan model dasar dan asumsi, eksplorasi regresi sampel terhingga dan arbitrage portofolio, hubungan dengan CAPM, dan menghasilkan penemuan yang menekankan bahwa APT menghasilkan prediksi secara empiris. Pendekatan sederhananya tetap tepat dengan kesalahan yang kecil dan terkendali. Jadi, APT praktis dan bisa diandalkan. Oke, untuk definisi singkat dari APT adalah modeling untuk penetapan atau perhitungan expected return suatu aset. Aset apa aja? Bisa saham, bisa obligasi, portofolio, investasi, atau kadang-kadang aset lainnya, contohnya real estate atau komoditas, yang hitung-hitungannya memasukkan beberapa faktor resiko ekonomi. Faktor-faktor yang dimasukkan dalam perhitungan biasanya adalah faktor makroekonomi karena memang dianggap sebagai faktor resiko sistematis. Nah, di sini contohnya faktor-faktor yang dimasukkan dalam perhitungan. 1. Volatilitas pasar. Fluktuasi indeks pasar diukur dari standar deviasi pengembalian pasar dan ini biasanya masuk dalam perhitungan CAPM. Kedua, tingkat inflasi atau perubahan daya beli uang. Kenapa? Tingkat inflasi mempengaruhi daya beli. Misalnya, jika sebuah saham menghasilkan return 8%, tetapi inflasi mencapai 5%, maka pengembalian real hanya sekitar 3%. Karenanya dimasukkan tingkat inflasi pada perhitungan APT. Ketiga, suku bunga. Perubahan suku bunga pasar, seperti suku bunga bank sentral atau BI rate. Karena suku bunga bisa mempengaruhi biaya modal perusahaan dan penilaian aset. Suku bunga naik, biaya modal perusahaan akan naik juga. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Indikator seperti pertumbuhan PDB. Biasanya kalau pertumbuhan ekonomi yang kuat, pendapatan perusahaan meningkat. Laba juga naik. Kelima, yaitu harga komoditas, seperti harga minyak, logam, atau hasil pertanian. Nah, harga komoditas ini biasanya mempengaruhi biaya produksi perusahaan. Semakin naik harga komoditas, semakin tinggi juga biaya produksi suatu perusahaan. Faktor-faktor inilah yang nantinya dimasukkan dalam perhitungan APT. Dengan penjelasan sebelumnya, jika dibuatkan jadi rumus dengan memasukkan faktor-faktor makroekonomi tadi, maka rumus modeling APT adalah sebagai berikut. Expected return dari aset I atau estimasi pengembalian yang diharapkan dari aset I di masa depan didapat dari persamaan RF, yaitu tingkat pengembalian yang bebas resiko, contohnya suku bunga obligasi pemerintah. Jadi suku bunga obligasi pemerintah ini sudah fix, tidak berpengaruh sama pasar. Kemudian ada beta IJ atau sensitivitas aset I terhadap faktor J, yaitu perubahan naik turunnya aset I terhadap perubahan naik turunnya faktor J. Lalu ada FJ atau premi resiko faktor J, yaitu tambahan pengembalian yang diharapkan investor sebagai kompensasi resiko dari faktor J. Lalu ada juga EI. EI adalah komponen acak atau error lainnya. Sehingga untuk perhitungan sederhananya seperti ini contohnya. Misalkan sebuah saham dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu inflasi dan pertumbuhan PDB. Jika nilai tingkat bebas risiko atau RF sama dengan 3%, lalu sensitivitas saham terhadap inflasi B1 sama dengan 0,5 dengan premi risiko inflasi F1 sama dengan 4%, lalu sensitivitas saham terhadap PDB
B2 sama dengan 0,8 dengan premi resiko PDB F2 sama dengan 5%, maka pengembalian yang diharapkan dengan rumus modeling APT sebesar 9%, atau didapat expected return dari saham tersebut adalah sebesar 9%. Berikutnya saya coba jabarkan perbandingan dari CAPM dan APT, di mana keduanya adalah modeling perhitungan expected return dari sebuah aset. Dari aspek pengertian, untuk CAPM, model yang digunakan adalah menghubungkan pengembalian aset dengan risiko pasar atau beta. Sedangkan untuk APT, model yang digunakan adalah menghubungkan pengembalian aset dengan memasukkan beberapa faktor risiko. Lalu pada aspek jumlah faktor risiko, untuk CAPM hanya menggunakan satu faktor yaitu risiko pasar atau market risk. Sedangkan untuk APT menggunakan beberapa faktor risiko, misalkan inflasi, suku bunga, PDB, dan lainnya. Kemudian untuk rumusnya, untuk CAPM, expected return dari aset Y hanya dipengaruhi oleh satu beta yaitu risiko pasar. Sedangkan untuk APT, expected return dari suatu aset dipengaruhi oleh perubahan turun naiknya beta dari beberapa faktor. Dan dalam perbedaan asumsi, untuk CAPM, pasar dianggap efisien, investor homogen, dan rasional. Hanya memakai risiko sistematis yang relevan. Sedangkan untuk APT, tidak ada peluang arbitrase, atau artinya tidak ada peluang memperoleh keuntungan tanpa risiko, atau risk-free profit. Dan pengembalian dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Lanjut untuk aspek kompleksitas. Untuk CAPM lebih sederhana karena hanya memerlukan satu beta dan pengembalian pasar. Sedangkan untuk APT lebih kompleks karena memerlukan identifikasi dan estimasi beberapa faktor risiko. Pada aspek identifikasi faktor, untuk CAPM faktor risiko sudah ditentukan. Sedangkan untuk APT, faktor risiko harus diidentifikasi melalui analisis statistik. Lanjut, aspek kelemahan masing-masing teori. Untuk CAPM terlalu sederhana, mengabaikan faktor risiko lain selain pasar. Sedangkan untuk APT sulit menentukan faktor risiko yang relevan, membutuhkan data yang kompleks. Dan yang terakhir adalah aspek aplikasi praktis. Untuk CAPM biasanya digunakan secara luas karena sederhana, misalkan untuk perhitungan biaya modal. Sedangkan untuk APT digunakan dalam manajemen portofolio dan analisis risiko yang lebih kompleks. Oke, demikian yang dapat saya sharing untuk teori APT ini. Sebagai penutup, saya berharap materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan yang jelas dan luas. Terima kasih.